welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Episode kali ini kita akan ngobrol sama Chef Arifin Setiawan dari Private Dining Kauli. Nah, konsepnya lucu, dia private dining itu dia mengubah apartemennya menjadi sebuah restoran atau tempat makan. Nah, private dining orang bisa ke sini very private, very eksklusif dan mewah tempatnya. Lihat aja kitchennya, khususnya alat-alatnya sangat-sangat mewah. Nah, dia akan cerita tentang pengalamannya waktu kerja meniti karir di Eropa, khususnya di Paris, sama kayak gua dulu. Nah, sekarang kan banyak banget nih yang DM gua untuk menanyakan bagaimana sih pengalamannya di sana. Katanya di sana lebih enak kerjanya, lebih diapresiasi biarpun kerjanya lama tapi gajinya besar. Tapi nyatanya tidak seindah itu. Namanya juga kerja, pasti ada enak dan nggak enaknya. Oke, langsung aja dengerin. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Chef Arifin Setiawan. Enjoy the show. Kita sekarang sudah sampai di Kauli. Nah, ini private dining yang lagi hits nih di Jakarta, di apartemen. Welcome to the show, Arifin. Hai, welcome to Kauli. Gila, thank you banget udah ngasih kita ngegrecokin, ngeberantakin Kauli. Mungkin untuk awal, sebelum lu cerita pengalaman karir lu, boleh jelasin dulu Kauli itu konsepnya seperti apa? Jadi Kauli itu konsepnya private dining. Itu gua lebih ke intimasi, karena jujur sekarang tuh kalau pergi ke restoran kita susah ya dapet apaan? Intimacy, private gitu. Oke. Dan kadang kita kalau ke restoran dibatasin sejam 2 jam. Jadi gua tuh pengen kayak setiap orang tuh punya intimate moment lah. Oke. Iya. Oke. Jadi ini kan dibilang private dining kan. Nah, kenapa lu bikin di restoran? Di restoran. Kenapa lu bikin di apartemen? Sorry. Nah, jadi kemarin tuh kan gue sempet muter-muter kan, terus sempet brainstorming, terus gue lihat kayak mayoriti orang kan tinggal di rumah. Kalau gue bikin di rumah kayak mereka, aduh kayak sama lah suasananya. Oke. Karena itu gue pilih apartemen. Oke. Jadi biar mereka ada sedikit perubahan lah. Nah, gue dulu pernah private dining, tapi gue tuh ngiter ke rumah-rumah orang. Lu ngiter juga gak? Kedepannya sih. Oh. Bakal kayak mungkin gue bakal start di September. Bakal ngiter sih. Oke. Terus kalau private dining itu lu masak makanannya style apa? Untuk sekarang sih lebih ke European fusion ya. Lebih mix. European fusion. Oke, ini kita ada menunya di sini guys. Ada apa aja? Yang di sini ada apa aja? Untuk yang di sini kita ada amuse-bouche 2. Yang pertama itu mini pomme de terre soufflé. Yang kedua itu rice cracker dengan corn dan foie gras. Oke. Terus dan yang ini kita ada entree. Entreenya itu homemade gnocchi dengan scallop dan di finish dengan mushroom consomme. Mushroom consomme. Iya. Kenapa? Ini emang style lu? 100% style lu bukan sih? Biasanya kan kalau private dining gitu kan, gue mau masak apa yang gue mau gitu. Iya, kalau jujur ini memang style gue. Lebih freestyle lah. Oke, terserah lu lah. Iya. Nah, lu background lu itu di mana aja kerjanya, boleh diceritain ke listener kita? Oke, jadi gue start culinary benar-benar start profesional ya. Gue start di 2016. Cuma kalau untuk home cooking gue start udah dari ketika gue di kuliah. Dan waktu itu gue mau ambil cooking school, cuma nyokap gue dan bokap gue yes, but they are not happy lah. Yes, tapi they are not happy. Ya, karena zaman dulu kan kayak masih accounting lah, finance, bisnis, dan lain-lain. Ini sedulu apa sih zamannya emangnya? Gue kelahiran 88. Oke, ngerti. Start di 2008 itu. Gue minta awal untuk cooking school. Tapi awalnya lu mau cooking school terus tidak disupport lah gitu. Iya, tidak disupport. Akhirnya lu akhirnya gue ambil bisnis di Sydney. Dan di Sydney itu gue sempet part time. Restoran pertama gue di Pizza Hut, habis itu ke fast food, habis itu ke cafe.
Pizza Hut. Iya, Gimana kerja di Pizza Hut? seru sih. Jadi apa? Pizza maker. Pizza maker yang Iya. nggak bisa bikin pizza. Biasa kalau di itu. Enggak sih, jadi itu gue start biasa pagi. Jadi kalau di Pizza Hut itu langsung pagi-pagi tuh kayak bikin 200 dough, 300 dough, weekend bisa 500. Wow. Iya. Dan yang kerja cuma 2 orang biasa. Oh my God. Iya. Berapa lama di Pizza Hut? 3-4 bulan sih. Oke. Iya. Nah terus dari Pizza Hut sampai bisa ini kayak dibilang apa ya, modern, gourmet food gitu. Ntar gue bilang fine dining salah lagi gitu. Ya jadi gue waktu itu kan di sini ambil bisnis part time di restoran. Terus habis itu gue balik karena bokap gue sakit terpaksa. Oke. Habis itu gue coba bantuin family business. Cuma setelah coba beberapa tahun gak ada passion lah. Oke. Akhirnya gue minta lagi coba second time. Boleh gak gue menekuni dunia kulineri. Passion lu Iya. gitu kan. Akhirnya orang bonyok gue akhirnya oke. Dan kali ini benar-benar oke. Oke. Nah lu sekolah masak, sekolah kita sama. Iya. Di Paris, di LCB. Coba buat listener kita gimana rasanya sih tinggal di Paris. Gue sering ditanyain gitu, gimana tinggal di Paris? Jadi chef di Paris. Jujur kalau Paris, kalau buat vacation oke. Buat tinggal kayak no recommended lah. Masa sih? Iya. Kenapa? Why? I love it di Paris. Mungkin beda zaman kali, beda tahun kali ya. Beda tahun? Iya. Lu tahun berapa? Gue 2008. Gue 2016. Oke. Jadi apa bedanya emangnya? Gue gak tahu. 2016. Waktu gue di sana itu banyak yang rasis pertama. Oh itu mah banyak banget bro. Iya, Sangat banyak itu. Dan mereka look down Asian people. Mereka tuh kayak gak mau dibawa Asian. Gak mau statusnya di bawah Asian. Kayak aduh gue kok. Ini waktu kerja? Waktu kerja dan waktu di mana-mana sih. Oke. Jadi kalau mereka lihat Asian tuh kayak aduh gimana gitu rasanya. Masa di kitchen juga? Iya. Masa? Lo ada pengalaman apa? Banyak. Oh banyak. Ya ceritain satu dong. Pengalaman dirasisin. Pengalaman dirasisin. Waktu itu kan gue sempat magang tuh habis saya sekolah. Di bulan kedua. Ini restoran kayak gimana nih? Ini di Hotel Bintang 5. Oh. Iya. Damn, oke. Iya, terus jadi gue di first 2 weeks kan fans gue masih agak gimana gitu ya. Terus mereka sempat bercandain. Oke. Jadi tiap gue kayak ngomong ditanya, apa nih, apa lu ngomong apa? Gue ngomong terus kayak gitu. Sampai kayak head chefnya tahu, akhirnya dia lihat disuruh stop. Oke. Justru yang rasis itu kebanyakan yang kayak chef de party kayak gitu-gitu. Kalau yang udah head chef mereka lebih sopan. Gitu. Terus ya udah. Terus ada kalau misalnya kerjaan salah yang selalu disalahin gua. Bukan salah gua. Oke. Itu semua bawahan kan? Iya. Iya karena lu gak ngerti. Iya bener-bener. Gue juga pernah ngalamin kok di Paris di mana French gue kan ya lancar tapi of course gak selancar orang Prancis kan. Terus kadang-kadang ya mungkin karena mereka pikir gue gak ngerti gitu banyak, gue disalah-salahin aja gitu. Karena gak bisa bahasanya. Tapi waktu gue udah lancar, ya gue bales gitu kan. Iya, gue setelah setahun 2 tahun itu gue bisa balas mereka. Baru bisa respon. Sebelumnya udah gue iya aja. Iya senyum, sorry, we chef. Nah, lu kerja di mana aja bro di sana? Gua kerja di 5 tempat. 2 hotel bintang 5, 3 restoran. 1 Michelin star, terus ada yang 2 Michelin star. 2 Michelin star, apa namanya? Waktu di 2 Michelin star gue gak di Michelin star, jadi dia ada buka resto baru, gue di situnya ditempatkan. Coba paint us a picture, gimana jadi seorang chef di Paris? Gajinya gede gak? Gaji lumayan sih, cuma biaya hidup gede juga. Jam kerja? Jam kerja 13 jam per hari. Libur kadang dapat sehari, kadang enggak, tergantung. Kadang nggak libur kalau lagi rame. Iya. Dan lu berapa lama total di? Hampir udah 6 tahun sih sana. Oke sih, cuma capek juga. Capek maksudnya? Setelah 6 tahun itu capek karena
naiknya agak susah ya untuk Asian people ya. Hmm. Agak susah. Jadi akhirnya gue decide untuk balik sih. Kayak gimana ya, kalau pengalamannya guys, kalau gua rasisnya tuh nggak in your face gitu loh. Hmm. Kalau ya kalau disalah-salahin ya iya, tapi menurut gua ya itu kan karena kita nggak ngerti gitu Iya kan. benar. Not necessarily bisa bilang dia rasis gitu. Kalau nyala-nyalain ya emang orangnya kayak aja gitu kan. Heeh. Tapi kalau rasisnya contoh, susah banget kalau gua dapat visa. Susahnya setengah mati. Padahal gua udah ada tulisan sponsor dulu waktu itu. Sampai itu surat sponsor gua karena gua udah dapat kerja lagi di sana mau diperpanjang kontraknya. Itu udah Jorobusion yang tanda tangan. Wow. Tetep aja kagak tembus visa gue. Dia bilang kayak, jadi ceritanya guys, gue di sana dari sekolah intern kerja di satu tempat juga L'Atelier di Jorobusion. Terus habis itu gue kerja di sana, habis itu kontrak gue habis, mau diperpanjang harus minta surat lagi kan. Benar buat itu. Iya, apa sih namanya tuh? Ya visa Sponsor. kerjanya lah, perlu sponsor. Terus habis itu gue datang, karena gue nggak tinggal di Paris, gue tinggal kayak di, kalau di sini apa ya, BSD kali ya. BSD. Kalau dari Jakarta sama BSD gitu. Gue tinggal di kota kecil namanya Ui. Oke, lumayan itu kayaknya. Jauh, gue lumayan Jauh. jauh. Itu ada another story kenapa gue Oke. tinggal di situ. Tapi gue harus jadi prefektur kantornya, kantor visanya itu bukan di Paris, tapi jauh di sana. Oke, iya. Gue malahan dulu deket Chateau de Versailles gue itunya, kantor visanya. Terus gue ke sana jauh-jauh itu harus naik kereta ke ujung. Dibilang dokumen gue hilang. Gak ada dokumen gue. Wah. Padahal itu udah ada suratnya dari Monsieur Joel gitu. Terus kayak, oh hilang. Jadi gue harus ngapain dong? Gue berarti udah ilegal dong. Gue bilang selama proses bikin visa ini. Which kayak ada 4 bulan, 5 bulan lah. Enggak, no problem. Ada problem. Gue diprintin visa last minute gitu, di kertas satu doang. 2 minggu buat gue pulang. Waduh. Jadi abis itu langsung pulang. Abis itu mau gak mau balik lah. Kalau enggak kan gue di blacklist gak boleh balik ke Europe berapa tahun gitu kan. Iya kan. Cuma gue pada saat itu masih pengen stay atau memang? Of course. Jujur gue gak pengen pulang. Dari gue di Paris tuh selama itu, gue gak pernah balik. Oke. Biasanya kan kalau orang Indo ada yang kayak kalau lagi liburan balik. Gue gak pernah balik. Karena gue demen banget di Paris gitu. Iya sih. Lo ada cerita apa lagi gak di Paris? Gue cerita banyak sih. Ini mau cerita tentang di dunia kitchen atau apa aja. Biar karena listener kita banyak yang penasaran. Oh kalau mau kerja di luar negeri gimana? Kan image-nya kerja di luar negeri kan gaji besar. Image-nya nih kalau dibandingkan sama di Indonesia ya kita bilang orang kitchen. Oh gaji besar. Iya kerja berat tapi dihargai. Di sana chef dipanggilnya bukan tukang masak kayak gitu kan. Gosip-gosipnya gitu kan. Tapi kan gak semuanya bagus doang. Kalau dipanggil chef, kalau di sana ketika lu benar-benar udah punya banyak pengalaman dan memang lu benar-benar statusnya chef itu baru dipanggil chef di sana. Oke. Jadi sebetulnya di kitchen itu sama kayak kita kerja di kantoran. Ada posisi dari staff, manager, direksi dan lain-lain. Jadi kalau di sana tuh startnya sebagai intern lah. Stagiaire. Yes. Stagiaire terus habis itu naik kalau naik jadi commis de cuisine. Komi. Iya. Yes, kalau komi ya di sini kalau komi banyak ada komi A, komi B gitu kan. Iya, sana juga habis dari komi naik ke demi chef de partie. Dari demi chef de partie baru chef de partie. Tugasnya demi chef tuh apa bedanya sama komi? Kalau komi itu benar-benar paling bawah. Biasa dia tuh ngerjain yang benar-benar kayak ngupas kentang, nyuci sayur, hampir nggak dikasih yang di atas itu. Nggak dikasih masak lah. Ya nggak dikasih masak. Lu ngupas, lu motong, lu ngiris, potong. metikin herb ya. Dan biasa itu ditaruh di garde manger. Jangan di hot section. Di bagian dingin lah. Iya, dingin. jadi kalau di Paris tuh sectionnya tuh bener-bener kebagi gitu kan, rata nggak. Lu kayak lu ngerjain ikan jarang banget lu disuruh motong daging gitu kan. Lu ikan ya ikan aja gitu, fish station. Oke, terus? Tadi sampai mana chef de partie ya?
Demi chef tugasnya apa bedanya sama komi? Oke, kalau demi chef itu udah boleh lu ngasih kayak manasin saus, bikin puree dan lain-lain. Udah Oke. mulai naik ke Kondimen. kondimen. Jadi demi guys, artinya demi itu setengah. Jadi baru setengah chef lah gitu. Lu boleh bikin kondimen boleh. Boleh. Abis itu demi chef de party baru naik chef de party. Itu chef di setiap section doang. Supervisor sih kalau Iya. gua mungkin ya bilangnya ya. Jadi kayak apa ya, mid station ya lu tanggung jawab station mid lu harus semuanya rapi kan. Pengorderan pokoknya barang semua lengkap di station lu punya anak buah, lu punya komi berapa, 2, 3 biji. Benar. Gitu ya. Abis chef de party naik senior chef de party. Senior chef de party. Oke. Nah, itu biasa dia udah mulai responsibel, kayak dia bisa pindah ke hot section, section, mid section. Oke, lebih mobile. Udah dipercaya lah dia. Dipercaya. Setelah itu kalau abis senior chef de party, junior sous chef. Junior sous chef. Itu benar-benar kayak lu belum punya pengalaman sous chef sama sekali. Biasa, oke, lu masih baru sous chef. Setelah itu baru sous chef, abis itu baru head chef, baru executive chef. Dan untuk orang yang dipanggil chef itu rata-rata ketika mereka punya posisi di sous chef, head chef, executive chef. Jadi gue tiap kali gue kerja di kitchen, terakhir itu posisi gue chef de party, sempet ditawarin sous chef, cuma gue gak ambil, gue balik ke sini. Terus waktu gue kerja dengan chef de party, gue panggil dia chef, hampir semua di restoran dia gak mau. Jangan panggil gue chef. Oh gitu? Iya. Mereka marah-marah. Perancis ya, itu banget, getol banget tradisinya. Iya, jadi itu mereka Kenapa memang belum gitu? Karena belum, gue bukan chef. Posisi gue masih chef de party, jangan panggil gue chef. Jadi mungkin mereka jadi tersinggung. Di sini yang bukan chef aja panggil chef. Itu gue gak tahu, no comment dah. Cuma memang benar rata-rata di Paris, di Eropa negara juga seperti itu. Jadi itu memang ya, kalau memang chef itu benar-benar mereka tuh benar-benar ya udah pantas lah. Iya. Baru mau dipanggil chef. Gue kerja di Noma. Ini mungkin kalau chef owner ya, Rene Redzepi gitu. Itu dia manggil semua intern chef. Oke. Semua intern dia panggil chef. Sekarang sih gue tahu kenapa, karena internnya banyak banget kan. Yang mana mungkin ingat namanya satu-satu ya, chef aja gitu. Tapi kayak kadang gue juga waktu intern kayak, hey how are you chef? Oke. Gimana rasanya lu kerja jadi CDP di Paris, men? Kayak kan di Paris banyak banget restoran-restoran, apa ya, best restaurant in the world lah, yang award winning gitu kan. Jadi itu tergantung restoran yang lu kerja. Antara small restoran, medium, atau big. Yang lu kerja? Kalau gue rata-rata gue nyari tuh yang di small sama medium. Kenapa? Kenapa lu nyari yang begitu? Karena lebih cepet dapet pengalaman. Lu lebih small kitchen, lu belajar banyak. Lu masuk kitchen, lu bisa lihat semua orang kerja. Kalau big kitchen kayak di hotel, gue sempat kerja di hotel. Wah, itu step section ada. Jadi gue kayak bingung lah, nggak fokus gitu. Jadi gue kayak fokusnya cuma satu. Oke. Belajar gak terlalu banyak lah. Kalau misalnya di small kitchen, medium, jadi gue bisa kerjain semua. Jadi waktu itu gue sempet kerjain pastry, semuanya lah. Oke. Cuma pastry terus habis itu. Ya lu ngiter lah semua station, jadi lu belajar banyak. Jadi ini mungkin di notes juga buat listener kita. Lu di restoran kecil ya lu akan belajar banyak. Lu dikasih megang banyak lah, lu kasih sempat megang daging, megang ayam, megang pastry, ikan, saus, bla bla bla. Sempet gue di bagian server, nggak ngayanin, cuma kayak ngebantu lah. Jadi gue tahu wine glass semua, sempet diajari cara ngelap wine yang benar gimana, cara ngelap glass yang benar gimana. Oke. Cara manage cutlery dan lain-lain. Itu enaknya di situ kalau semua restoran. Dan juga masuk ke jam kerja. Iya. Jam kerja kan beda sama di sini. Kalau di sini kan staffnya banyak, kerja sekitar berapa, 8-9 jam, maksimal 10 jam lah kalau di sini. Di sini ya? Iya, kalau di situ lu 13 jam. 13-12 jam. Ya. Jadi start jam 8 pagi bisa selesai jam 1. Ikut break lah, jadi ya total 13 jam total dulu. Itu
restoran lu apa dinner only atau? Gue sempet kerja di dinner only, terus ada yang QPO kayak lunch and dinner, Heeh. terus ada yang di hotel breakfast, lunch, dinner. Gue paling kesel kalau kerja di pagi, Kenapa? karena bangunnya mesti jam 6. Ah, Habis itu kan kalau pagi tuh bisa selesai tetap sampai malam juga. oh gitu? Iya. Waktu itu gue sempet terakhir kerja di hotel gitu. Cuma gue pernah dapet shift breakfast lah. Cuma gak tiap hari. Kayak seminggu 2-3 kali. Jadi gue start jam 6. Selesai sampai jam 11-12. Hmm. Kadang jam 1. Nah terus lifestyle di sana bagaimana? Lifestyle. Gajinya nutup gak sih di sana? Kalau gaji. Jujur pas-pasan. Rentnya mahal loh di sana. Minimal 700. Iya, 800 itu euro. salah satu gua apa? Gua tinggal di pinggiran, Bro. Gua Iya. tinggal di pinggiran itu sama ada keluarga orang Indonesia, Tante Winnie namanya, dia tinggal sama 2 anaknya. Itu roomnya di rent. Terus banyak orang Indo yang tinggal di situ. Sebelum jadi katanya dia cerita orang Indo tinggal di situ sebelum dia nyari apartemen di Paris waktu udah biasa. Hmm. Tapi karena harganya murah banget, gue bilang, tante saya mau tinggal di sini sampai saya nggak bisa di Paris lagi, saya mau tinggal di sini. Gue bilang, jadi murah harganya, Iya. tapi jauh. Ada sih yang harga 300-400 euro. Cuma jauh lumayan. Dan neighborhoodnya, Itu agak oh my bahaya. god, Iya. ya. Jadi guys kalau di Paris itu, Paris tuh kalau di peta kan kayak keong gitu kan bentuknya. Terus itu ada distrik-distriknya gitu loh. 1, 2, 3 dan ada beberapa distrik yang sebagai orang Asia khususnya tidak disarankan untuk tinggal di situ gitu kan. Jangan tinggal daerah utara deh. Jadi gua itu, ini gua pakai apa makannya? Pakai ini sih yang cut. Oh pakai sendok, sorry. Ini apa yang gua makan bro? Boleh dijelaskan gak? Kalau itu homemade gnocchi dengan scallop, ada mushroom consomé, terus ada shiitake, terus ada pickled red onion, terus ada radish. Homemade gnocchi with scallop. Iya. Ini bawahnya apa? Pure-pure. Untuk itu mushroom duxelle sauce. Ya. Jadi Nice. agak mix. Untuk kambal kita pakai peanuts. Jadi benar-benar itu ada Italian, Indonesian, French. Italian, Indonesian, French. Iya. Ya sih kalau nanya cooking style gue sih gue lebih ke mix ya. Jadi kan namanya cooking bebas ya. Dan gak ada batasan. Iya. Selama itu masih masuk sih. Masih connect lah. Itu iya, tapi di Indonesia kalau begitu gue susahnya describe ke potential customer. Kita How do you describe? Lebih ke contemporary cuisine. Itu semua modern. Jadi kita cook in modern way. Oke. Ya. Contoh kayak yang tadi rice cracker dengan corn, itu sebetulnya bakwan jagung. Ya. Cuma gua presentasi different way. Mainin teksturnya. Ya. Kayak misalnya nih, gua nanya gitu, kalau misalnya ada temen lu atau potential customer, Kauli makanannya kayak apa sih bro? Gitu. Gue sih lebih bilangnya ke contemporary cuisine ya. Jadi kayak fusion, contemporary, mix, European style. Oke. Jadi kalau lu describe ke tamu gitu loh. Iya. Itu biasa gue bilangnya gitu sih. Jadi kita serve in modern way, terus lebih mix dan lebih freestyle sih. Oke. Nah tamu-tamu lu? Kalau maksudnya? Iya tamu-tamu lu suka makanan kayak gimana? Tamu gua sih kalau cooking, gua nggak ikut selera customer karena banyak banget. Oh, wah ini menarik nih kan. Iya, kalau mau puasin semua susah sih. Oke. Oh, tunggu. Jadi gua nggak. Ini ada Kristo. Nah, ini udah boleh dipanggil chef belum? Thank you chef Kristo. Thank you chef. Oke. Nggak, tadi apa? Ini menariknya, lu masak nggak ngikutin selera customer. Iya. Oke. Itu sedikit susah, cuma memang gue nggak mau hilangin jati diri. Wah, itu yang gue belajar dari ketika gue kerja di France. Apa yang lu belajar? Itu jangan sampai hilang identitas lah. Hilang identitas tentang cooking style. Iya, tentang misalnya cooking style ya misalnya Japanese ya jangan karena
orang mau Orang makan soto gitu. soto, maksain Japanese soto. Apa yang terjadi kalau misalnya bisa gak gue bikin, gue mau ke Kaoli nih, kan ini kan yang book gue doang kan, Hmm. pasti kan gue sama temen-temen ya, Hmm. temen-temen gue gitu kan. Hmm. Kalau misalnya gue mau request lu makanan nggak dikasih? Enggak, untuk ketika mereka datang, mereka harus respect kita juga dong. Hmm, Kita sebagai tuan rumah. Iya. Jadi mereka nggak bisa milih, cuma kita kasih menunya. Kalau memang mereka oke, mereka bisa datang. Kalau memang enggak, ya. Oke, jadi prosesnya nih buat yang mau ngorder Kaoli mungkin, kan kontak lu. Hmm. Terus? Kontak biasa lewat Instagram. Mm-mm. Nanti admin ada yang bales. Mm-mm. Biasa kita kasih list menu, list harga, dan kita tanya ada alergi dan lain-lain. Ketika oke bisa booking. Dan habis itu untuk ketika kita confirm, mereka tinggal melakukan payment lalu datang sih. Oke. Itu. Kalau jadi itu nggak bisa request. Nggak Kalau misalnya bisa. saya mau bilangin dong chefnya saya suka banget lobster gitu. Tapi lu lagi nggak ada lobster di menu. Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk. Wow. Cuman nanti ketika saya mobile itu lebih fleksibel. Oh kalau mobile beda cerita. Iya. Kalau mobile kan ya itu kan di rumah dia gitu kan. Jadi itu lebih fleksibel. Cuma kalau datang ke sini untuk request belum sih. Oke. Tapi pasti ada dong. Yang request ada beberapa. Cuma kita tolak secara sopan lah. Oke. Kita Wah, menghargai juga. Luar biasa. Oke, makanan di depan gua. Dry aged chicken. Iya, itu biasanya di dry age 2 minggu. Dry aged kan biasanya steak. Steak, kalau ini kita chicken juga bisa. Chicken. Selama berapa? Maksimum 2 weeks sih. Setelah itu udah nggak bau. Terus untuk temperatur itu harus benar-benar stabil. Jadi nggak boleh naik turun. Kalau nggak akan busuk. Oke, itu tadi ada fresh pasta, terus ada tempura herbs sama spicy sauce, terus ada garlic cream. Oke. Oh ini enak banget sih. Iya. Itu untuk tempura herbsnya kita pakai spinach, kangkung, sama koriander. Lu dapat inspirasi makanan seperti ini dari mana sih? Inspirasi tuh ya dari pengalaman, baca buku, lihat internet, YouTube, semua sih. Kayak idenya, khusus makanan ini deh, jadiin contoh. Idenya dari mana? Untuk ini idenya tuh waktu itu gue sempet kalau nggak salah dari Instagram ya. Gue lihat kok ada tempura, terus gue kenapa nggak, tempura kan biasa cuma kayak kayak udang dan lain-lain, terus gue kayak kenapa nggak gue cobain di herbs gitu. Oke. Terus untuk chickennya itu gue ketika di Paris gue sempat makan ayam Afrika. Oh ayam Afrika, oke, ayam Afrika lagi, oke. Terus kayak gue mau coba, ya gue gak copycat lah, cuma gue different way. Emangnya ayam Afrika di dry age begini? Kagak gila, itu di grill doang itu. Iya itu sistemnya sama, cuma karena ini gue pengen coba dry age juga. Tapi ayam Afrika, kalau buat yang belum tahu guys, ayam Afrika itu isinya orang Indo semua yang makan di situ. Iya, gue gak tahu kenapa. Jadi ya gue sempat research nih, makanya gue tahu. Jadi ada satu restoran, rumah makan sih sebenarnya, barely restoran juga. Kalau dulu tuh kaki 5 namanya ya African Chicken, ya kan. Yang masak orang Afrika. Nah, konon katanya waktu zaman Presiden Bapak Soeharto ke Paris dikasih makan itu, doyan banget sampai kalau setiap ada acara kadang-kadang suka dibawa ke Indonesia dia, si chefnya ini. Dari situ tur di Indonesia pasti stop by di ayam Afrika. Makanya terkenal banget di Indo kan ayam Afrika. Bahkan sekarang ada brand-brand yang udah mulai masak gitu, bikin ayam Afrika di Jakarta gitu. Jadi untuk masakan Indonesia sih kalau di Paris nggak gitu banyak. Cuma ada 1, 2, 3 bisa kehitung jari lah. Iya. Terus jadi terakhir sebelum gue balik itu gue ada teman gue ngajak mau buka nggak restoran Indo. Oke. Terus gue bilang gue udah mau balik, gue mau for good. Terus akhirnya gue cuma bantu set up dan lain-lain. Semua lah sampai dia jadi.
Dan sekarang baru buka sih, benar-benar soft opening. Iya, Namanya apa? makan-makan. Namanya Mahaman. Iya, benar-benar Indonesian food gitu sih. Otentik tapi apa? Kayak Eh, Parisian style gini. No, Indonesian cuma disesuaikan dengan orang French. Karena kita memang target marketnya mereka ya. Oke. Gitu. Lu gak ditawarin balik lagi ke sana? Ada beberapa 2 kali, 3 kali ada chef gue nanya mau balik gak mau kerja gak. Oh, lu di sini? Terus ya cuma gue bilang gue Kenapa lu lebih balik? memilih Indo. Why? Gimana ya? Karena gue orang Indonesia, terus jadi Betul. kayak tinggal di Indo kayak lebih buat future-nya lebih gimana ya, lebih merasa nyaman lah. Oke. Terus kan juga nyokap gue sendiri, soalnya bokap gue Oke. udah pass away, gara-gara COVID. Terus saya Shit, sorry man. iya, nggak apa-apa. Terus ya udah akhirnya gue decide untuk balik lah, coba di sini. Karena di luar itu untuk kita orang Asia agak susah naiknya, bener-bener naiknya itu susah. Terus gue rencana awal tuh pengen buka resto di sana. Oke. Ketika gue selesai sekolah terus mikir ke depan. Oh, pengen buka di sini gitu, the dream. Iya, enggak, sorry di sana. Di Paris Di kan? Paris. Oh, oke. Terus cuma gue liat, buset, mahal banget. Terus untungnya dikit lagi. Oh iya. Percaya nggak percaya mereka cuma dapat 5% paling gede net Damn, dari harga. dari Iya kan? omset. Iya, dari omset total kan. Biarpun harganya mahal guys. Iya. Sewanya mahal, harga staffnya mahal. Pajaknya mahal, harga barang ingredientsnya mahal. Iya. Tapi passion. Yoi, gitulah. Dan lu emang berasa waktu lu balik di sini chef kurang di-appreciate daripada di sana? Kayak iya deh, di sini tuh kayak nggak chef doang, kayak untuk orang-orang art tuh di sini kayak jarang di-appreciate ya. Mereka tuh sorry ya, bukan offended ya. Tapi mereka tuh nggak menghargai proses. Oke. Boleh kasih contoh gak? Contoh dari misalnya cooking. Contoh kayak bakery. Bikin roti croissant sama roti yang lain baguette. Mungkin kelihatan roti lah dibandingin, gue boleh nyebut brand gak? Oke. Kayak Sari Roti, Holland Bakery. Mungkin kelihatan sama. Cuma prosesnya lama loh. Iya, prosesnya beda. Bedanya beda. Harganya lebih mahal. Harga lebih mahal. Cuma kadang orang komplain, kok lebih mahal sih, rasanya gitu aja ya. Itu salah satunya. Terus kayak misalnya ada fermentasi kan, di cooking itu kan butuh proses. Iya. Minimal berminggu-minggu. Mereka gak terlalu menghargai lah. Oh, dicasnya mahal padahal cuma begitu doang. Curhat. Iya. Iya, kalau itu sih kayak apa ya? Kalau menurut gue emang budayanya belum ada aja, tapi dari zaman gue balik sampai sekarang tuh udah mending loh. Iya, kayaknya ya. Udah mending loh, gitu loh. Kayak the appreciation menurut gue udah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Emang masih banyak yang nggak appreciate, tapi karena nggak appreciate itu karena nggak tahu kalau gue bilang. Mungkin. Jadi mereka tuh kayak, gue dicas harga segini harus ada high ingredient. Harus kayak contoh kayak caviar, lobster, truffle, padahal truffle oil. Iya. Kayak akhirnya malah jadi chef yang kayak ya udah gue kasih harga mahal, gue kasih truffle oil aja. Iya. Bukan fresh truffle. Jadi malah dibohongin. Iya. Gitu kan. Gue pernah dapet kok kalau klien yang fresh truffle kan nggak sewangi truffle oil kalau fresh truffle kan. Benar. Dan lu harus makan baru lu bau truffle-nya keluar. Benar. Jadi komplain tetap aja gitu. Kalau truffle oil kan udah diaduk sama itunya, tapi most of the time kan ada it's chemical gitu lah. Ya, gitu sih. Terus kayak harus scallop dan lain-lain. Gue udah cerita. Gue lagi private dining. Dulu gue ngiter tuh. Beda sama lu. Bukan di apartemen tapi gue ngiter kan. Terus lagi di rumah. Ini orang mesen waktu itu dia request. Kalau gue bebas. Gue bisa request. Tamu gue bisa request. Tapi ya harganya beda dari harga yang menu itu. Contoh kalau misalnya nggak ada lobster tapi dia request lobster, of course harganya harus lebih mahal kan. Benar. Terus dia request lobster, gue kasih lobster risotto lah. Gue debone, cook, di shell,
Terus gue cook, gue slice gitu segala macam. On top lah gue arrange gitu lobsternya biasa risotto, atasnya lobster. Dibalikin, makannya semuanya balik. Nah, gak apa? Gara-gara terus dia ngomel kayak ini, saya tuh mau pesan lobster, harus kelihatan dong kulitnya. Mana kulitnya, kok gak ada kulitnya, ntar dikira udang doang. Kayak enggak, dulu tante-tante, tante ini supaya gampang makannya dan kayak nggak bagus juga risotto atasnya tengahnya ada lobster yang masih pakai palanya gitu segala macam. Enggak. Saya tuh mau sajiin lobster biar saya kelihatan. Ini lobster. Gimana sih kalian ngomel gitu? Jujur aja, itu kulit lobsternya udah di tempat sampah. Waduh. Terus apa yang gue lakukan ya gue cuci. Oke. Gue bilang ya udah tante, masih ada gak kulitnya? Gimana sih? She's pissed, really pissed gitu kayak Oke. ya udah, di mana kulitnya? Di tempat sampah. Cuci, masukin oven, baru masukin lagi dagingnya satu-satu. Ya itu yang tadi lu bilang harus ada fancy ingredientsnya Iya. itu. Jadi kalau di luar itu mereka walaupun di rata-rata restoran yang gue kerja mereka udah jarang pakai high ingredients. Mereka lebih ke memakai ingredients yang oke, cuma lebih diproses lah. Iya. Yang kayak nggak, mereka tuh jadi kalau chef gue bilang, setidaknya lu kalau serve something lu harus proses lah itu. Mau sesimpel apapun, jangan kayak lu cuma contoh kayak misalnya apa lu pensir, lu tumis sudah gitu. Iya, cuma kasih salt pepper jangan. Kayak apa, enggak, maksudnya enggak lu potong, enggak apa. Jangan dah. Orang kan kasihan misalnya udah bayar mahal gitu. Oke. Setidaknya lu ada effort. Lu tunjukin effort lu gitu kan. Jangan kayak misalnya misalnya kayak beli can, buka, ditaruh di piring. Ya. Oke, next. Lu punya mimpi ke depannya apa di Jakarta nih? Jadi awalnya gue tuh sebetulnya sebelum buka private dining gue pengen buka kayak tapas bar. Tapas bar, oke. Bukan dibilang tapas, bukan sih, kayak gue lebih suka kayak small plate buat sharing supaya orang bisa ngobrol. Terus cuma ketika gue nyampe di Indo gue lihat kok kayak wow, kayak bingung gitu. Adaptasi ya. Soalnya kalau di Indo lu mau sharing, porsinya bukan tapas bro, porsinya besar. Oke. Bukan, baru di sharing. Kalau tapas gila banget. Ya menurut gue juga, kita tadi sempat ngomong kan sebentar before the podcast, tapas tuh belum work di Indo sih menurut gue. Kalau tapas kan kalau di itu paling cuma segini piringnya kan. Maksudnya porsinya cuma segini gitu. Piringnya lebih gede dikit. Isinya berapa? 5 item. Ya udah lu bagi misalnya berdua bertiga, tapi lu pesen berapa biji. Either lu sambil ngebir sambil nge-wine gitu kan. Benar-benar, iya. Ya itu masih nggak, ini menurut gue loh. Gue tahu apa sih Vin gitu kan. Iya sih. Jadi awalnya itu akhirnya gue mikir orang pada bilang coba market aja dengan private dining. Saya gue start itu dan gue juga kepikir kayak gue pengen bikin intimacy moment juga sih. Ibarat nanti ke depannya gue jadi buka tapas bar, private dining tetap gue keep. Oke. Lu pengen tetap ada gitu ya. Buat orang yang bisa ngobrol lah. Terus gak diras kayak udah gue 2 jam harus cabut nih. Ini ada pengalaman apa sih yang ini? Yang apa, yang lu ada pengalaman apa, lu lagi ngedate disuruh cabut sama itu di restorannya? Enggak sih, jadi gue kalau tiap ke restoran di sini tuh kayak dibatasin 1 jam 2 jam. Terus kalau gue tanya, kalau misalnya gak kamera gue boleh stay gak? Enggak boleh. Tetap harus cost bill atau enggak harus buka bill lagi. Kayak maksudnya tutup. Iya, jujur itu gue baru pernah lihat di sini sih. Iya. Dan itu kayak anti hospitality, iya gak sih? Kalau gue bilang, iya. Hospitality kan ya lu it's all about kayak keramahan ke tamu gitu kan. Benar. Ya tapi outletnya rame banget bro, susah juga. Iya. Cuma kadang kalau yang sepi juga gak boleh stay. Gue juga bingung kenapa. Lu harus bayar lagi gitu kan. Iya. Nanti kita tanya deh guys kapan-kapan sama ownernya. Oke. Well, thank you very much, Vin. I think it's a very good podcast session. Pendengar pasti bisa belajar tentang
bagaimana kehidupan seorang chef di Paris gitu kan. Jadi semuanya tidak seindah yang dimimpikan lah, pasti ada susahnya gitu. Good luck to you, Thank you. Kauli. Chef Arifin suka bikin pop up atau kitchen takeover, jangan lupa datang. Ya. Cek Instagram lu di mana bro? Kauli.Jakarta. Instagram lu. Oh, gua punya Arifin Setiawan. Arifin Setiawan. Kalau yang mau book makan di Jakarta. Kauli.Jakarta. Sorry, Jakarta JKT. Kauli.JKT. Begini nih, sep nih. Instagramnya lupa. Iya, Instagramnya kauli.jkt. Iya. Kauli.jkt guys. Jadi kalau yang mau book your private dinner di sini, atau mungkin waktu kalian book, Chef Arifin udah bisa dipanggil ke rumah. Iya. Ya, langsung dikontak aja. And sukses to you. Thank you very much udah sediain tempat podcast kita di sini. Very delicious food. You guys should try. Thank you. Yes. Oke. Guys, itu aja. Lihat ke sini, brother. Oke. Guys, itu aja podcast kita kali ini. Thank you very much yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita bersama Chef Arifin dari Kauli. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you.